Halo Sobat Milenial, welcome back to Entertimes barengan Gilang Pandu Tanaya. Dan masih dengan momentum kemerdekaan Indonesia ke-77. Wah, ini bangga dong pakai baju timnas Indonesia. Di Entertimes kali ini barengan Gilang Pandu akan nemenin kalian dengan berita-berita ter-up-to-date seputar entertainment, food, life, travel, dan masih banyak lagi. Selain itu, artikel-artikel yang kita share ini berasal dari IDN Times ya. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Tahun ini Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat dari Buton, Sulawesi Tenggara saat memimpin upacara detik-detik proklamasi HUT ke-77 di Istana Merdeka. Dan pakaian adat yang bernama Dolamani ini memang sering digunakan oleh para Sultan Buton dalam setiap acara resmi. Lalu apa sih makna dari pakaian adat ini? Yuk kita simak informasi selengkapnya. Pakai baju Dolamani, Presiden Joko Widodo terlihat gagah. Pakaian adat asal Buton, Sulawesi Tenggara ini terdiri dari baju, celana panjang, sarung, dan kopiah yang didominasi berwarna merah. Warna baju Jokowi ini tampak senada dengan sang saka merah putih saat memimpin langsung upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu pagi kemarin. Begitu juga dengan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo terlihat cantik dengan mengenakan mahkota berwarna emas. Ia nampak anggun sambil menebar senyuman selama upacara detik-detik proklamasi berlangsung. Baju Dolamani yang dikenakan Jokowi ini menjadi pakaian yang biasa dikenakan oleh para Sultan Buton di setiap upacara adat istiadat. Bernuansa warna merah dan putih, pakaian adat Buton ini memiliki khas, yaitu bunga rongo di sisi kiri dan kanan. Bunga ini bermakna tumbuhnya seorang pemimpin dari bawah ke atas. Setelah upacara selesai, penyanyi cilik campur sari asal Banyuwangi, Farel Prayoga menghibur para tamu. Sontak, Presiden Joko Widodo yang sedang bersalaman dengan para pejabat kembali duduk setelah mendengarkan suara Farel yang enak didengar. Penyanyi cilik ini pun menyanyikan sebuah lagu yang membuatnya viral belakangan ini. Apalagi kalau bukan Ojo Bandingke. Jokowi pun ikut tertawa karena mendengar lirik percintaan yang dinyanyikan oleh Farel. Tak ketinggalan, Presiden Jokowi pun meminta Farel untuk menyanyikan sebuah lagu berjudul Joko Tingkir. Tetapi, ternyata para tamu dan Farel lebih ingin menyanyikan kembali lagu Ojo Bandingke. Di sesi kedua, suasana semakin heboh. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah tamu undangan terlihat beranjak dari tempat duduk dan mendekat ke Farel, serta ikut menggoyangkan Istana Merdeka. Farel yang awalnya berdiri sendiri mendadak dikelilingi banyak orang yang ikut bergoyang. Farel pun sukses menghibur dan menggoyang Istana Merdeka di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu pagi kemarin. Masih dalam rangka 17-an Sobat Milenial, di kampung atau di tempat kalian pasti masih banyak lomba unik yang diadakan untuk merayakan 17 Agustus. Nah, saking uniknya, lomba-lomba ini nggak akan pernah ditemukan selain saat momen kemerdekaan seperti sekarang. Dan ternyata banyak juga nih orang yang menyelenggarakan lomba jenis baru yang bisa dibilang kocak dan nyeleneh. Ini dia potretnya. Pertama, ada lomba menatap foto mantan terlama. Kalau cuma ditatap saja kurang menantang. Kalau ini persyaratannya nggak boleh sambil menangis ya. Potret 2, nggak perlu nunggu 17-an. Kayaknya setiap hari juga banyak orang berlomba-lomba untuk bertahan hidup ya. Potret 3. Kalau ini sih lomba cari penyakit namanya. Selain asam lambung naik, juga nggak bisa tidur berhari-hari. Potret 4. Yang ini lombanya namanya memainkan ekspresi, yaitu lomba menjatuhkan koin dari wajah. Potret 5. Kalau makan kerupuk udah biasa. Ini lomba makan gear motor. Pulang-pulang mulut penuh sariawan deh. Potret 6. Ini typo atau lombanya yang beneran makan kelereng? Anti mainstream ya. Potret 7. Ternyata panjat pinang bukan cuma buat manusia doang, tapi burung-burung ini juga pada mau ikutan. Potret 8. Belajar panjat pinang dari kecil biar gedenya nanti jago. Potret 9. Kalau ada lomba ini, pasti pesertanya banyak dan semangat banget. Potret 10. Juara 1 memutarbalikkan fakta. Ini pantasnya kamu nubuatkan untuk siapa ya kira-kira? Kita masuk ke informasi berikutnya Sobat Milenial. Beberapa waktu lalu Boy William dirumorkan batal menikah dengan tunangannya yakni Karen Frandela.
Boy pun akhirnya membuka suara melalui video tayangan yang diunggah di channel YouTube-nya pada hari Minggu lalu. Lalu apa ya alasannya dari Boy William membatalkan pernikahannya ini? Yuk kita simak selengkapnya dalam tayangan video yang berikut ini. Boy William membenarkan bahwa ia tidak jadi menikah dengan kekasihnya Karen Vendela karena belum terlalu memikirkan hubungan rumah tangga dan tak ingin merasakannya. Ia khawatir malah pada nantinya pernikahan tersebut akan berujung pada perceraian. Lo kenapa nggak menikah, Will? Sama kayak lu. Kenapa? Kalau gue kan udah pernah nikah. Kalau lu kan belum. Ya, gini cuy. Awalnya gua merasa mau nikah gara-gara lu sama Ray udah nikah duluan. Itu mau nikah. Lu sama Ray udah nikah duluan, lu udah punya anak. Gua kayak oh ya mungkin waktunya gua kali ya. Terus makin seiring waktu ngejalanin gitu langsung ketar-ketir guenya. Ya, nothing wrong with the girl, nothing wrong with the family juga ya. Cuman kalau lu ngomong jujur-jujur ya, deep inside, gua belum ada pikiran ke arah sana. Oke, so here we go guys. Karena banyak banget di antara kalian yang nanyain pertanyaan yang sama, yes, gue nggak jadi nikah. Ya, begitulah. Kalau lu belum yakin, ya jangan nikah. Ujung-ujungnya ntar cerai buat apa? Salah gue juga gitu, karena gue ngegas waktu itu kenapa mau nikah dan lain sebagainya itu jadi publik gitu di mana-mana beritanya. Jadi sekarang ya backlash-nya ke gue juga, tapi we're humans too, you know. Kita juga orang normal yang punya perasaan yang bimbang atau bagaimana. I feel like I'm doing the right thing. Daripada dipaksain and then gimana, I'd rather just step back, you know what I mean? Jadi gue ketemu sama this one girl and I fell in love with her. Dan kita berdua mikir kayak, hey, let's get married. Tapi seiring waktu, sama seperti banyak relationship di luar sana, there's just some things that don't work out. Ada hal yang mungkin gak bisa dikompromi antara dua belah pihak. And the sad thing is, we had to cancel our wedding. Beberapa waktu lalu, Boy William memang dirumorkan batal menikah dengan kekasihnya Karen Vendela. Padahal keduanya diketahui sudah bertunangan, serta sudah lama menjalani hubungan asmara. Sebelumnya, Boy William berkeinginan untuk menikah karena melihat mendiang adiknya, Ray, yang sudah lebih dulu membina rumah tangga. Tetapi Boy merasa tidak tenang jelang hari pernikahan dan merasa khawatir ketika menyadari dirinya akan menikah. Pembatalan pernikahan ini pun bukan karena ada masalah dengan Karen, tetapi memang hanya karena Boy yang memikirkan terlalu dalam terkait jangka panjang tentang pernikahan yang akan ia jalani nantinya. Ia pun tak mau memaksakan rencana pernikahan dengan Karen Vendela harus terlaksana. Sobat milenial, ingat gak sih host bedah rumah di era zaman dulu ya? Namanya ada Ratna Listi. Selebritis multitalenta ini sedang mencuri perhatian lantaran profesi barunya sebagai dukun. Sebelumnya, Ratna lebih dikenal sebagai pemain sinetron hingga presenter. Walaupun menerima banyak cibiran, namun Ratna tetap menekuni profesi barunya ini. Dan inilah 10 potret terbarunya dari Ratna Listi. Ratna Listi mengawali karir di dunia hiburan lewat ajang bintang radio dan TV se-Jawa Timur pada tahun 1989. Ia pun menekuni bidang tarik suara sejak tahun 1998. Beberapa album pun pernah ia rilis, seperti album Obsesi pada 1998, lalu di tahun 2002 ada album Azan, hingga album Hitam Putih yang dirilis pada 2006. Tidak sampai di situ, Ratna juga mencoba peruntungannya di dunia akting. Sekarang, Ratna Listi disibukkan dengan profesi barunya sebagai dukun. Ia sering membagikan momen praktek bersama rekannya, Panglima Langit di YouTube Mata Langit. Mengaku sering dicibir, Ratna tetap bertahan menekuni profesi barunya sebagai dukun. Kali ini ada kabar gembira dari Putri Presiden Joko Widodo, yakni Kahiyang Putri, yang lagi menikmati masa-masa kehamilannya yang ketiga. Baby bump pun semakin terlihat sehingga Kahiyang pun menjalani maternity shoot di The Ritz-Carlton Bali belum lama ini. Bahkan pemotretan pun dijalani Kahiyang bersama suami dan kedua anaknya. Seperti apa maternity shoot-nya? Yuk kita lihat foto-foto selengkapnya. Ini dia salah satu momen maternity shoot Kahiyang Ayu di The Ritz-Carlton Bali. Wah, manis banget ya. Putri Presiden Jokowi ini terlihat ceria memamerkan baby bump calon anak ketiganya yang kian menonjol.
Maternity shoot ini dilakukan di luar ruangan dengan pemandangan sekitar hotel yang menyejukkan mata. Kahiyang dan Bobby gak ragu pamer pose mesra layaknya pengantin baru. Sobat milenial yang jomblo pasti makin merana melihatnya. Momen ini juga jadi lebih seru dan menyenangkan karena ditemani Sedamira dan Panembahan. Kali ini, mereka melakukan pemotretan di pinggir kolam ikan. Hasilnya sangat estetik kan? Kahiyang sekeluarga tampil kompak dengan outfit nuansa lembut dari Arturo Fashion. Sama seperti kedua orang tuanya, Sedamira dan Panembahan juga jago berpose. Gemas ya? Menyusul baby bump yang gak bisa ditutupi lagi, aura bumil Kahiyang Ayu pun kian terpancar. Kakak Kaisang Pangarep ini jadi makin menawan dengan tambahan bunga yang diselipkan di atas telinganya. Sobat milenial, jangan kemana-mana karena Entertimes masih punya informasi dan hiburan yang lebih seru lagi, di mana series terbaru Marvel yang mengemaskan, apalagi kalau bukan I Am Groot. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Bagi sobat milenial yang mengemari film Guardian of the Galaxy, pasti nggak asing dong dengan karakter lucu yang dianimasikan berbentuk pohon, yakni Groot. Dan 10 Agustus kemarin, Marvel Studio resmi merilis series film pendek I Am Groot yang diadaptasi dari Marvel Comic Groot karya Stan Lee. Seperti apa kegemasan dari Groot yang dikemas dalam film pendek 4 menit itu? Yuk, kita dengar kisahnya dalam video yang satu ini. Petualangan Groot dimulai dengan perjalanannya menuju sebuah planet bersama Rocket Raccoon. Di serial ini, Groot digambarkan sebagai pohon kecil yang berasal dari spesies bernama sama yaitu Groot. Pohon kecil ini memiliki tubuh yang kebal dari api dan proyektil. Sedangkan Rocket Raccoon digambarkan sesuai dengan namanya, yaitu seekor rakun yang sudah direkayasa secara genetik. Di tengah perjalanan perburuan hadiah, keduanya bertemu dengan Gamora dan Star-Lord. Naasnya, mereka berempat ditangkap dan diasingkan ke planet baru yang tandus dan gersang. Tidak cukup diasingkan, mereka harus menerima serangan dari penduduk asli planet tersebut. Serangan itu membuat jatuh Groot hingga mengeluarkan daun. Di kondisi yang gersang, keberadaan Groot justru dianggap sebagai sebuah anugerah karena mereka bisa memakan daun yang dihasilkan secara alami oleh Groot. Petualangan Groot dan teman-temannya tidak sampai di situ. Mereka masih harus menyelamatkan penduduk dari masalah yang mengancam. Suara Groot yang lucu ini ternyata diisi oleh aktor ikonik dari Fast and Furious yaitu Vin Diesel, sedangkan Bradley Cooper mengisi suara Rocket Raccoon. Bagi sobat milenial yang gak suka menunggu, jangan khawatir, karena 5 episode I Am Groot dirilis secara bersamaan. Jadi kamu bisa nonton maraton dengan tenang tanpa harus menunggu. Penasaran dengan kegemasan dari Groot? Yuk langsung aja maraton di Disney Plus Hotstar. Mengemaskan ya, ternyata ini serial pendek dengan 5 episode akan bercerita dari momen kelahiran hingga petualangan di padang pasir. Groot dipilih menjadi spin-off karena Marvel merasa banyak fase kehidupan Groot yang menarik untuk diceritakan. Serial ini pun akan berhubungan dengan film mendatangnya. Lalu bagaimana ya hubungan serial I Am Groot dengan Guardian of the Galaxy Volume 3? Yuk kita simak cerita selengkapnya dari produser eksekutif Brad Winterbaum dan penulis Kristen Lipor bersama jurnalis IDN Times Zahro Tunistiana. Check this out. Okay. Hi everyone. Hi Brett. Hi Kirsten. Hello, how are you? Hello. Great. Thank you. My name is Zahra for IDN Times Indonesia. Good morning from Jakarta.
Good morning, Jakarta. Yeah. Congratulations, guys. I've watched the series and it's adorable. I like it. Thank you. Okay. Yeah, it's very entertaining to see, our beloved Groot has its own story. But we know that Guardians of the Galaxy has many characters in it. So why did Marvel decide to create this series instead of making another character story? Well, we get to fall in love with Baby Groot in Guardians of the Galaxy Volume 2, but then the movie ends, and by the time you get to a tag scene mid-credits, he's already a teenager. So there's a whole lifetime he's had growing up that we never got to see on screen before. So that made this show a really exciting idea to us. Okay, so is there any particular reason for you guys to place this series before upcoming Guardians of the Galaxy Volume 3? Or maybe, is there something, or is there anything that maybe connect a strong connection, or maybe clues for another Guardians movie, or maybe another movies or series of MCU? I think it's always fun to see the different ways the river is going to flow in the MCU. How characters can expand both, in forward in time, and also how we can reveal things about their history. And Baby Groot in I Am Groot, it's one of those opportunities to really show what makes a character tick, especially when they're growing up. And I think that will inform, in some way, shape, or form, his appearances on screen in future movies. Okay, right. So we see new characters in this series. So I'd like you guys to give us a brief introduction about one or two new characters, especially the shapeshifter that transformed into Groot in episode 3. Yeah, so that character is called Iwa. That's his name, or its name. It's a shape-shifting alien, very intelligent, and kind of, just gets introduced for this episode and then gets sent out to space and may or may not come back and still be out there. There's another couple characters we created. There are these little guys called the Grunns, which I am especially fond of. They feel very similar to just my style of character design, which is super minimalistic, and they just have like 4 eyes and like a mouth, and that's it. They're pretty endearing. And there's also a new character whose name is Snootpin Bongo, who is this squirrel bird character. Very, very flashy, very kind of annoying hoity-toity, who I also love. And maybe you never know if they'll come back or not. They're part of the MCU now. Okay, well, I think I have 1 minute left, and I just want to ask the last question. Okay, from the 5 episodes, which one the most special for you as the creator, and would you like to tell us the reason? Maybe was that very important that you like it, or maybe anything else? I mean, I love them all. I love all my children equally. I wrote them all, so they all mean something to me. But I do, there's a special place in my heart for this one moment where Groot farts a leaf that I feel very, very proud of and excited about. I relate to that moment as well. Yeah. All right. Well, thank you everyone for talking to me this morning. It's 4 a.m. here in Jakarta. Oh my gosh, thank you for waking up for this. Early. Yes. Thank you everyone. Have a good day. Good luck. Thanks, Sarah. Jangan kemana-mana Sobat Millennials, karena setelah ini Intertimes akan kembali lagi dengan cerita menarik acara Jumpa Fans bersama aktor Korea Hwang In-hyuk. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai
Ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Hwang In-yeop bikin acara fan meeting pertamanya di Jakarta pada Sabtu lalu, Sobat Milenial. Fan meeting dengan tajuk Hwang In-yeop First Asia Fan Meeting in Jakarta digelar di Casablanca Hall, Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Lalu seperti apa sih keseruan dari jumpa fans ini? Yuk kita lihat video selengkapnya. 하나, 둘, 셋. 셋. mimpi aku yang. Hwang In-yeop. Jujur aku pas Hwang In-yeop umumin sih aku rada shock. Soalnya pas penjualan tiketnya juga kebetulan aku lagi gak di rumah. Jadi aku tuh takutnya data connectionnya gak cukup untuk war tiket. Tapi kebetulan untung ada mama aku yang ngebantuin aku war tiket. Kalau aku sendiri sih sama banget, shock banget karena aku bener-bener kayak suka banget sama dia. Terus tiba-tiba aku tahu dari Viola kalau ternyata ada konsernya di Indonesia. Kita kayak benar-benar shock sih, benar-benar shock. Senang banget ya? Senang banget sih, soalnya kan first time ya dia di Indo ngadain. Iya, terus habis itu kan udah lama kan dari COVID itu, terus langsung dia kesini gitu. Kayak kita tuh excited banget nungguin gitu pokoknya. Seneng banget sih, soalnya kan ini baru pertama kalinya juga Hwang In-yeop kesini kan. Excited banget karena kayak ini pertama kalinya Hwang In-yeop datang ke Jakarta terus langsung ngadain fan meeting gitu. Mungkin ya karena emang ikoniknya tuh dia nyanyi Okidokyo kan, jadi aku nunggu banget sih dia nyanyi Okidokyo. Kalau aku sih nggak cuma itu, aku nungguin semuanya. Kalau apapun dari dia udah pasti the best banget sih. Yes, number one deh. Komunikasinya ke fans, terus fan service-nya kan biasanya kita bisa request terus Okidokyo-nya gitu juga kan. Ibaratnya. Iya. Pas aku tunggu-tunggu sih pas dia nyanyi sih Kak. Nunggu banget. Dance juga boleh sih, aku juga nunggu kalau dia lagi dance. Pertama aku pengen banget, berharap sih sebenarnya dia nyanyi salah satu OST-nya True Beauty itu loh. Udah ngebayangin suaranya dia. Atau misalnya dia tiba-tiba bikin kejutan apa ngedance Okidoki-nya Mino itu. Hari akan mengadakan fan meeting di Indonesia 2022 First Fan Meeting Hwang In-yeop in Jakarta. Dipersilakan kepada teman-teman media untuk mengabadikan momen ini. Kepada Hwang In-yeop dipersilakan untuk berfoto. 세상 속에서 새롭게 난다
Untuk sobat milenials yang bingung menghabiskan akhir pekan, apalagi ini udah masuk di hari Jumat, besok Sabtu, apalagi Minggu. Daripada bingung, kali ini ada rekomendasi wisata nih, wahana yang cocok buat dikunjungi di akhir pekan, yakni wahana kereta zombie atau Train to Apocalypse di fasilitas LRT Jakarta di Stasiun Boulevard Utara dan Stasiun Velodrome Jakarta Timur. Bagaimana keseruan wahana ini? Langsung aja kita simak berikut ini. Kalau kamu yang ingin merasakan sensasi zombie di kereta, inilah wahana Train to Apocalypse, yang mungkin sensasinya mirip-mirip dengan film horor Korea Selatan Train to Busan. Lokasi wahana ini pun sudah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman seru bagi pengunjung. Para pengunjung akan disambut oleh aksi dari zombie-zombie serta berbagai wahana yang memacu adrenalin. Ada 6 zona yang akan dilewati, yaitu Chaos Area, Sleeping Zombie, Under Construction, Cannibal Survivor, Zombie Rush, hingga ke Safety Zone. Wahana ini pun bisa dinikmati oleh pengunjung yang berusia 15 tahun ke atas. Tiket bisa dibeli dengan harga 60.000 di weekday dan 75.000 di weekend di situs web atau aplikasi tiket.com. Kamu bisa menikmati wahana ini dari pukul 2 siang hingga 9 malam di weekday, sedangkan di weekend dari jam 1 siang hingga jam 9 malam. Misi wahana ini pun akan dimulai dari stasiun LRT Boulevard Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga akan berakhir di stasiun Velodrome. Wahana yang diadakan oleh PT LRT Jakarta yang bekerja sama dengan event organizer, Pandora Box ini bisa dinikmati hingga 11 September mendatang. So, sobat milenial jangan sampai ketinggalan. Untuk sobat millennials yang sekarang lagi bingung atau mungkin males ya kan kemana-mana apalagi menghabiskan akhir pekan, nah ini kalian bisa coba nonton film bertemakan patriotisme. Sekalian ini adalah momennya masih menyambut hari kemerdekaan. Film apa aja yang seru? Langsung aja kita lihat video yang berikut ini. Rekomendasi pertama ada Lone Survivor yang dirilis tahun 2013. Film ini diadaptasi dari kisah nyata tentang kelompok Navy SEAL yang awalnya ditugaskan untuk mengawasi pergerakan ketua kelompok Taliban ekstremis Ahmad Shah pada 2005. Tapi, misi pengawasan ini mendadak berubah menjadi peperangan karena faktor eksternal yang tidak terduga. 4 orang militer itu pun terpaksa melawan puluhan orang Taliban tanpa bantuan siapapun. Aksi saling melindungi yang sangat solid ini begitu mengharukan dan menjadi potret patriotisme yang sempurna. Selanjutnya ada Hacksaw Ridge yang menceritakan tentang prinsip religius yang kuat dari seorang petugas medis perang dunia, Kopral Desmond T. Doss. Diangkat dari kisah nyata, Desmond yang bertugas sebagai dokter Perang Dunia II menolak untuk memegang senjata karena menurut kepercayaannya, membunuh adalah dosa besar apapun alasannya. Ia pun melakukan aksi heroik menyelamatkan kawan-kawannya sekaligus moralitasnya. Desmond pun menjadi sosok inspirational serta personifikasi dari patriotisme yang sesungguhnya. Kalau yang ini, filmnya menceritakan tentang bagaimana seorang pejuang yang membela negaranya dengan mengorbankan pikiran, waktu, dan sumber daya lainnya demi negara. Itulah yang dilakukan oleh ahli matematika Alan Turing, yang selama Perang Dunia Kedua berhasil membantu negaranya memenangkan perang karena sukses pecahkan kode komunikasi enigma milik Nazi. Film berjudul Imitation Game ini diangkat dari kisah nyata ketika para crypt analyst yang dipimpin oleh Alan Turing bekerja sama dalam memecahkan kode enigma. Gak kerasa sobat milenial, kali ini udah di penghujung acara, tapi tenang, Intertimes akan balik lagi di minggu depan. Jangan lupa saksikan terus Intertimes by IDN Times hanya di IDN Apps setiap Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan rerun Intertimes setiap hari Sabtu di YouTube channel IDN Times pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Terima kasih sobat milenial, kalau gitu Gilang Pandutanaya pamit, sampai bertemu di Intertimes berikutnya ya. Jangan lupa stay safe and stay healthy. See you, bye-bye.